Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Universitas Andalas. Apa kabar teman-teman, sobat semuanya? Semoga senantiasa sehat dan bersemangat selalu dalam kegiatan yang penuh manfaat. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi dalam kegiatan Bincang Sehat Rumah Sakit UNAN. Bersama saya, Dr. Dani Maulana Junia, dalam kegiatan kita World Cancer Day tahun 2024. Yang pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Dr. Hendra Herizal, spesialis onkologi, yang nantinya akan menjelaskan kepada kita semua, membuat lebih terang lagi terkait dengan kanker, apa itu kanker, pengobatannya, deteksi dini, kemudian pengobatan yang terbarukan terkait dengan kanker, serta bagaimana kualitas hidup kita ataupun pasien kanker tersebut. Oke, teman-teman semuanya, sobat sehat dimanapun berada, kita sambut Dr. Hendra Herizal. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Dr. Dani. Alhamdulillah. Terkait dengan World Cancer Day tahun 2024 ini, dokter, kita tahu Rumah Sakit UNAN adalah rumah sakit yang memiliki pelayanan kanker terbaik salah satunya, dan ini juga menjadi pelayanan unggulan kita di wilayah Sumatera ini. Nah, tentu ini menjadi World Cancer Day ini menjadi kesempatan buat kita untuk mengenalkan kepada masyarakat ataupun kepada semua pasien kita apa itu kanker dan segala macamnya. Nah, sebelum itu saya menanya dulu, dok, terkait dengan World Cancer Day 2024 ini, kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit UNAN apa saja, dok? Mungkin bisa dijelaskan dulu, dok. Gue sekedar itu informasi ya. Setiap 4 Februari tiap tahun dirayakan ya di skala dunia itu diperingati sebagai Hari Kanker Dunia, World Cancer Day bahasanya ya, diselenggarakan oleh UICC, itu organisasi kanker di dunia itu. Nah, kebetulan ya setiap negara, setiap layanan kesehatan yang bersinggungan dengan kanker biasa ikut meramaikan biasanya. Nah, kebetulan tadi kata dokter bilang, Rumah Sakit UNAN punya unggulan itu sebagai layanan kanker. Kita punya beberapa layanan kanker yang mungkin pada beberapa layanan eksklusif di rumah sakit kita, nggak ada rumah sakit lain kan. Contohnya radioterapi ya, tempat Dokter Dani praktek saat ini. Nah, jadi sinergis dengan kegiatan itu, makanya kita mau buat ini rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kanker Dunia ini. Memperingati bukan maksudnya bergembira gitu ya, merayakan ya, maksudnya buat mengingat ya, momen ya, dok ya. Pengingat buat kita semua tentang kanker ini agar selalu waspada pada kanker. Tentunya untuk tujuan kegiatan tersebut kita ada beberapa edukasi ya, paling penting edukasi ya, edukasi terkait kanker ini apa sih gitu kan. Kebetulan kita udah jalan di Car Free Day ya, Car Free Day tanggal 4 Februari udah jalan. Selanjutnya kita juga nanti ada edukasi juga, ada talk show mungkin ya, diselingi dengan adanya edukasi gizi, ada donor darah kegiatannya. Nanti diadakan di Rumah Sakit UNAN, itu insya Allah tanggal 16 Februari 2024. Nah, jadi nanti ada beberapa narasumber ya dari beberapa ahli kanker kita yang ada di Rumah Sakit UNAN. Mungkin kita tadi undang ada beberapa cabang perhimpunan ataupun jadi organisasi penyintas mungkin nantinya. Nah, pokoknya seru lah pokoknya. Kita ada edukasi gitu. Selanjutnya mungkin kita rencanakan untuk FGD ya, untuk terkait ini yang lebih seriusnya kita membuat diskusi antar stakeholder, antara pemerintah, stakeholder untuk membicarakan permasalahan kanker di Sumatera Barat. Luar biasa, dokter, banyak rangkaian kegiatan yang bisa kita selenggarakan ya, dok, untuk dalam mencerdaskan ataupun memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat umum, terutama pasien-pasien kita di Rumah Sakit UNAN terkait dengan kanker. Ya. Baik, dokter, luar biasa. Dan mungkin informasi juga buat teman-teman semua, sobat sehat, Dr. Hendra Herizal, spesialis onkologi ini merupakan spesialis bedah onkologi ini merupakan ketua tim onkologi di Rumah Sakit UNAN. Ya, dok? Ya, kebetulan ditunjuk kayak gitu. Masya Allah. Jadi, dok, kita
terkait dengan kanker nih dok. Ya. Nah, bagaimana kita mengenal pertama kali dok itu apa itu kanker gitu. Sedangkan kita tahu juga ada tumor ya dok. Betul. Ya, tumor gitu. Terus ada istilah kanker nih dok. Nah, gimana dok beda ataupun cara kita mengetahui? Mau definisi ya. Iya dok. Kalau orang yang nggak biasa atau orang awam mungkin dengar kanker udah ketakutan. Kanker besok mati ini gitu kan. Iya dok. Bilang kalau udah kena kanker udah mati. Sebenarnya gini terkait definisi gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin di dunia kedokteran itu ada tumor ya. Tumor itu secara umum gitu. Jadi istilah semua benjolan, bengkak itu tumor. Iya. Nah, jadi bagi dua lagi tuh. Tumor ini jinak apa ganas? Contohnya aja digigit nyamuk, bentol kita ngomongin tumor itu. Iya. Bengkak kan? Ya. Itu dibagi dua kan, jinak, ganas. Nah, yang jinak kita bilang tumor jinak, yang ganas kita bilang tumor ganas atau nama lainnya kanker. Nah itu tumor ganas, kanker itu sama sebenarnya barangnya. Nah, terus pembedanya apa nih tumor jinak sama tumor ganas itu kan sama-sama benjolan tuh. Iya. Misalnya contohnya aja kita ngambil kayak ini aja kulit misalnya, kulit yang jinaknya apa? Tai lalat. Nah, tai lalat itu tumor itu kita ngomong di dunia kedokteran. Tumor jinak tapi. Nah, tai lalat itu perubahan warna di kulit gitu kan. Terus ada yang sih ada mirip tai lalat juga. Nah, cuma kanker kulit namanya. Dia warna juga berubah, malah cenderung nggak simetris itu kan. Pertumbuhannya makin besar, malah secara kalau yang lanjutnya sampai jadi ulkus, sampai tukak gitu kan, nah itu kanker, gitu. Jadi sama-sama tumor padahal. Satu tumor jinak kayak lalat, yang kanker kulit atau tumor ganas kulit yang tadi, contohnya kanker kulit tadi, gitu. Begitu ya teman-teman semuanya, sobat sehat terkait dengan definisi ya. Kemudian kita mengenal nih, ternyata kanker itu adalah nama lain dari tumor ganas ya dokter. Tumor ganas yang memang nanti tentu ada pemeriksaan yang menyatakan bahwasanya benjolan ini ataupun kelainan ini merupakan sebuah tumor ganas. Baik itu dari hasil labor ya dok, hasil labor ataupun penunjang-penunjangnya. Nah, kira-kira dokter perlu kita tahu juga nih dok, penyebabnya apa kira-kira dok? Penyebab dari kanker ini gitu. Ya untuk yang pertama tadi penyebab ya. Ya untuk penyebab sebenarnya nggak ada penyebab tunggal ya, Meskipun misalnya contohnya kayak ngerokok menyebabkan kanker paru, tapi nggak bisa, nggak semua perokok jadi kanker paru ya, nggak semua pasien kanker paru ada riwayat merokok sebelumnya. Jadi dia bukan penyebab tunggal ya. Sebenarnya kita bisa enaknya nyebutnya faktor risiko kali ya. Faktor risiko itu begitu seseorang terpajan oleh faktor tersebut, misalnya rokok gitu kan, makanya dia memiliki risiko berapa kali lipat untuk menderita kanker paru. Orang sehat bisa menderita kanker paru? Bisa. Nah, gitu. Kalau contohnya di bidang ekspertis saya bidang payudara gitu ya. Jadi kalau payudara itu perempuan itu seumur hidupnya ya, seumur hidup dia punya kemungkinan untuk kena kanker 13%. Jadi 1 dari 7 kesempatan ya, dia punya chance. Nah, pada populasi khusus atau perempuan khusus, misalnya perempuan yang nggak menikah, atau perempuan yang nggak punya anak, atau perempuan yang selama pernikahan menggunakan KB hormonal misalnya gitu, atau mungkin lebih pangkal lagi udah ada mutasi genetik, jadi ada bawaan emang udah ada terjadi perubahan gen. Kalau ngomongin kanker kita ngomongin perubahan gen. Oh iya dokter. Tadi tersinggung kata mutasi itu sebenarnya apa ya dok? Kita lanjut ya. Nah, jadi ada perubahan gen dari awal sejak lahir gitu kan. Nah itu cuma sifatnya meningkatkan kemungkinannya. Kalau jadi dari awalnya 13%, mungkin jadi 20%, 13% jadi 15%, nah gitu kan. Cuma meningkat. Jadi semuanya punya chance. Jadi kita nggak bisa nyebut wah nggak punya anak jadi kanker payudara, nggak. Banyak orang nggak punya anak nggak jadi kanker kan gitu. Cuma dengan nggak punya anak kemungkinan dia mendapatkan kanker berapa persen, itu faktor risiko ngomongin. Jadi kita nggak ngomongin secara eksplisit, nggak ngomongin penyebab. Beda kalau kayak kita ngomongin COVID misalnya gitu kan, atau virus anak-anak lah, virus pernafasan, kena virus, kena bakteri, infeksi, selesai. Penyebabnya bakterinya, bukan virusnya. Beda kalau kanker. Nah, terkait mutasi tadi, emang nih kalau kita ngomongin kanker tumor itu ya, sebenarnya itu bukan hal asing buat tubuh kita sebenarnya. Itu perubahan sel tubuh sendiri ya. Beda kalau infeksi itu kuman luar masuk ke dalam badan kita, gitu kan. Kalau kita patah tulang ya karena kita jatuh, trauma, kebentur gitu kan. Tapi kalau kanker kita nggak tahu nih.
Payudara, sel payudara sendiri misalnya yang berubah jadi sifatnya berubah, Baik, dokter. pertumbuhannya nggak terkontrol, jadi dia makin besar, malah cenderung dia bisa merusak jaringan sekitarnya, malah yang lebih yang sulit dikontrol lagi, dia bisa punya kemampuan nyebar ke kelenjar getah bening kah, atau nyebar ke pembuluh darah kah, nyebar ke organ lain, bisa nyebar ke otak, ke paru, ke hati. Nah itu yang kita takutkan dari kanker sebenarnya itu, yang kemampuan dia buat menyebar tadi. Ya kita bilang mutasi tadi gimana? Jadi kalau kita ngomongin sel, normalnya sel tumbuh. Kita dari kecil sampai dewasa, sel tumbuh bertambah banyak kan itu. Nah cuma dia terregulasi. Pas tercapai targetnya dia berhenti tumbuh, stop tumbuh kan ya. Misal si Dani tingginya 180 cm, begitu sampai tercapai 80 cm udah cukup tumbuhnya. Mau dikasih susu kalsium sebanyak seliter 3 liter sehari pun nggak bakal nambah tingginya gitu ya. Jadi ada bawaan aturannya. Sama kalau kita luka gitu kan, nah nggak diapa-apain pun luka kita sembuh pasti. Nah dia ada tumbuh selnya, cuma begitu dia nutup lukanya stop tumbuhnya. Beda sama kanker. Kanker Pertumbuhan. nggak ada pemicunya, dia tumbuh. Dan nggak ada yang bisa nyetop dia tumbuh terus. Nah, jadi kebayang misalnya di payudara yang cuma volume mungkin segini, sekepal gitu kan, tumbuh dia bisa melebihi segini. Dia ngerusak jaringan sekitarnya, malah dia ngerusak dinding dada, belum lagi dia nyebar. Nah kayak gitu kalau ngomongin kanker, ribet. Berarti bisa kita tarik sebenarnya emang kanker ini atau tumor ganas ini lebih bagaimana pertumbuhan sel itu yang nggak terkontrol ya dok ya. Jumlahnya harusnya 1 jadi 2 nih terus gitu 4 dan sampai batasnya nggak ada ini tentunya gitu. Oke dokter, terima kasih dokter terkait dengan penjelasan awal terkait dengan kanker tersebut. Nah tadi kan awal itu. Iya dokter. Udah banyak itu ngobrolnya. Tadi kan beberapa disebutkan dok, ada kanker payudara dan segala macamnya di tangan dan lain-lain. Kira-kira nih dok, kanker apa yang saat ini tuh memang menjadi apa ya? Kasus terbanyak, terutama di lingkungan kita di Sumbar, gitu dok. Top chartnya ya, top chartnya. Ya kalau secara dunia global, Indonesia pun nggak jauh beda mengikuti global yang paling tinggi tetap kanker payudara ya. Iya dok. Payudara, serviks perempuan ya, payudara, serviks. Yang ketiga paru, terus ya biasa laki-laki itu banyak ya paru, terus kolektor usus, prostat. Nah, terus sisa-sisa di bawah-bawah lagi gitu. Yang terbanyak tetap kadarullah yang paling perempuan ya. Kasusnya banyak di perempuan, ada payudara dan serviks kayak gitu. Baik dokter. Jadi memang saat ini tuh memang kanker payudara memang menjadi masih kasus terbanyak ya dok ya. Oke, baik. Untuk ini dok, tadi kan disebutkan bahwasanya untuk penyebab pasti kanker itu sampai sekarang belum ada ya dok, belum ada, para ahli pun belum bisa memutuskan wah penyebab kanker adalah ini. Betul. Tapi yang ada hanyalah faktor-faktor risiko ya dok yang akan memicu kanker tersebut. Nah, kemudian dok dari faktor-faktor risiko tadi kita dari jenis-jenis kanker yang sangat banyak tadi, bagaimana tuh dok kira-kira mengetahui cara awalnya deteksi dini kayak gitu, baik itu termasuk dari awal kanker payudara yang banyak tadi, terus serviks mungkin ya, kanker leher rahim ya dok ya, kanker serviks, kemudian dan kanker-kanker lainnya gitu, bagaimana langkah kita mendeteksi secara lebih dini? Ya untuk deteksi sebenarnya yang paling relevan, yang paling tepat ya kita obrolin di kanker deteksi dini sebenarnya. Iya dokter. Kalau kita ngomongin tentang tentang cara pengelolaan kesehatan kan sebenarnya dari pencegahan sebenarnya. Iya, pencegahan, deteksi dini, obat, baru pengobatan gitu. Cegah dulu ya dok. Kenapa kita paling relevan deteksi dini kan gitu kan? Pencegahannya ada apa enggak? Nah, kadang sebelum ngomong deteksi dini orang-orang bisa dicegah nggak kanker. Nah, sampai saat sekarang ini gitu, literatur atau penelitian nggak ada satupun barang, zat ataupun aktivitas yang bisa mencegah kejadian kanker. Seperti itu. Jadi maksudnya gini, orang yang dengan pola hidup baik gitu kan tanpa ada paparan faktor risiko tadi tetap ada kemungkinan jadi kanker kan gitu. Makanya ada lifetime risk ya, risiko seumur hidup tetap ada kan gitu. Nah cuma tetap kalau kita ngomong pencegahan, seandainya memang kita mencoba pencegahan tetap ya, seperti program Kemkes kita atau program-program kesehatan lainnya, ya pola hidup bersih dan sehat tetap. Modern gitu ya. Kesehatan jiwa dan raga penting gitu ya. Ya sekali lagi ini kanker banyak misteri di kita. Ya untuk makanan-makanan ya tetap ya, makanan hidup sehat seimbang mah tetap. Nah, cuma nggak ada satupun yang diantara observasi ini bisa mencegah 100% kejadian kanker. Nah,
Nah selanjutnya kita ngomong deteksi dini, yang paling relevan sama deteksi dini. Soalnya gini, kanker ini secara umum ada 4 stadium. Stadium 1 paling ringan, stadium 4 paling berat gitu. Nah, uniknya kanker ini makin dini kita ketemu, pengobatannya makin sederhana, makin murah, kemungkinan sembuhnya makin gede. Nah, gitu. Sederhana, murah, kemungkinan sembuh gede. Satu. Kalau kita ngomong stadium 4, nah 4-nya sekarang kita belum ada cerita penyembuhan di stadium 4 nih. Jadi pengobatannya udah paling mahal, paling ribet, paling menderita pasien dan keluarga, tapi target sembuhnya kecil sekali. Bahkan nggak ada kalau stadium 4. Nah, gitu. Jadi penting, kenapa penting deteksi dini? Nah, seandainya pun kita nggak bisa dicegah, dan tapi kita bisa menemukan di awal sebenarnya untuk pasien baik sekali sebenarnya. Kita masih bisa ngomongin sembuh pada pasien-pasien di stadium 1 deteksi dini tadi. Ya kalau untuk strategi gimana macam-macam ya. Kayak payudara cukup yang meriksa payudara sendiri, ada sadari istilahnya gitu kan. Kalau ya pokoknya kalau yang kelihatan yang bisa diraba, lakukan pemeriksaannya itu. Pemeriksaan, perubahan-perubahan, benjolan segera diperiksakan. Lebih gitu. aware gitu ya. Kayak kulit ada sakuri, periksa kulit sendiri, lihat telalat, perubahan-perubahan bentuk telalat, perubahan ukuran gitu kan, perubahan menjadi gatal atau nyeri segera diobati. Bukan perubahan di badan lah. Langkah baiknya kita periksakan segera. Problem kita yang sebenarnya di tumor-tumor yang di dalam. Nah, tadi kita ngomong payudara ada serviks. Nah, serviksnya nggak kelihatan nih. Iya, dokter. Gimana sih deteksi dininya kan jadi susah, pusing kan deteksi dininya kan. Nah, alhamdulillah di Indonesia kita di dinas-dinas kesehatan udah sepakat semuanya. Di Vaskes 1 kita di Puskesmas kita bisa melakukan 4 jenis deteksi dini kanker kan pemeriksaan gitu. Dari 14 program 4-nya buat kanker. Kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, dan kanker usus kalau nggak salah saya. Nah, ini bisa di Puskesmas nih. Kanker rekti. Jadi kapan kalau serviks kita perlu deteksi dini ke Puskesmas? Sebenarnya wanita-wanita yang udah mulai aktif secara seksual ya, mulai menikah kalau di budaya kita kan, udah mulai ada risiko untuk jadi kanker serviks. Kemudian harus diperiksakan secara berkala. Puskesmas ya, kanker usus ya pada laki-laki terutama kanker paru, apalagi yang riwayat merokok ya segeralah diperiksa. Ya. Baik dokter. Sudah begitu jelas ya dok ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan nih untuk mendeteksinya gitu. Dan masing-masing kanker itu pun beda-beda sifatnya ya dok ya. Kayak, pemeriksaan itu pun beda-beda, screeningnya juga beda-beda. Dan kanker ini nggak ada yang tiba-tiba jadi besar, nggak ada. Nggak ada yang tiba-tiba jadi menyebar, nggak ada. Ciri khasnya gimana dok? Butuh waktu kanker ini sebenarnya. Dan waktunya bulan ya. Saya cukup lama. Jadi artinya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi stadium lanjut, berarti ada waktu beberapa bulan yang tumor itu diabaikan sebenarnya. Nah itu yang kita pengen masyarakat paham, mungkin dibantu sama pemerintah dan petugas medis yang kontak dengan masyarakat di Puskesmas ataupun di Pustu gitu ya, untuk memahamkan ini. Jadi pasien yang datang lanjut ke rumah sakit itu sebenarnya ada beberapa bulan yang diabaikan oleh pasien sendiri untuk penyakitnya. Yang sebenarnya kalau datang lebih dini, ya mungkin nggak seberat itu penderitaannya dan nggak seberat itu beban keluarga. Baik, terima kasih dokter. Berarti kita mengenal lagi teman-teman sobat sehat semuanya ya. Ada stadium-stadium ya dalam kanker tersebut. Nah, kalau kita mengenal lebih cepat, lebih awal ya dok ya, stadium 1 atau 1A, 1B mungkin ya, itu mungkin lebih cepat juga ininya dan efek-efeknya pun juga lebih ringan kata dokter Hendra tadi ya. Nah, kalau dari pemaparan Dr. Hendra tadi, kita bisa narik kesimpulan di awal nih teman-teman sobat sehat, bagaimana langkah kita untuk ya memeriksakan ya atau aware lagi tentang kesehatan kita. Kemudian bagaimana misalkan ada faktor genetiknya di dalam keluarga, nah tentu kita lebih aware lagi. Mungkin pada perempuan kayak saya serviks tadi ya dok ya, kita perlu pemeriksaan ketika umur udah 25 gitu ya, perlu pemeriksaan dalam ya. Kemudian yang sudah menikah, yang sudah aktivitas seksual sudah dimulai, tentu ada pemeriksaan yang diikuti seperti itu. Kemudian dokter, untuk saat ini pengobatan mungkin dok. Pengobatan kan banyak banget nih dok. Ya. Nah, pengobatan kanker ini bagaimana menurut dokter? Apakah sudah sesuai dengan yang sebaiknya di kita? Bagaimana dok? Ya. Baik, kebetulan alhamdulillah ya kita di era informasi digital ya, kita bisa dapat akses berbagai jenis terapi terkini, terbaru dan yang terstandar gitu ya.
Di Indonesia kita udah mengikuti panduan-panduan atau guideline terapi yang udah beredar di dunia kan gitu ya. Iya dok. Ya, kita ngomongin kanker payudara, tata laksana kita udah mirip lah sama di Amerika atau Eropa, secara besar kan gitu. Nah, kalau kita ngomongin kanker, kita ngomongin kanker itu kalau saya di bidang saya itu kankernya kanker organ padat. Oh iya dok. Ada lagi ntar kanker darah kan gitu, itu beda lagi ceritanya. Kalau kanker organ padat ini selalu pintu masuknya operasi. Kita angkat tumor sebersih-bersihnya, itu paling utama itu. Selanjutnya mungkin kita ada tambahan ya, dilakukan pasien kemoterapi ya. Nah, ini paling takutkan pasien nih. Rata-rata pasien kemoterapi itu pasien ngilangin kanker, takutnya entar di kemo gitu takutnya. Nah, ini mungkin kita perlu ada edukasi khusus lagi nih untuk pasien kemoterapi ini. Kita undang lah survivor kita. Ribuan orang di kemoterapi insya Allah nggak ada masalah kan gitu ya. Mungkin beberapa ada efek samping yang mungkin bisa diatasi kan gitu ya. Sama kayak pengobatan lain sebenarnya kemo. Yang ketiga ya bidangnya dokter Dani, radioterapi penyinaran. Ya, kadang juga ditakutkan sinar, diapain di sinar gitu kan. Padahal gitu-gitu aja ya. Padahal itu tadi ya. Paling sekali besar sih itu. Ini ada beberapa obat-obatan hormonal kah, targeted terapi yang berkembang kah. Dan alhamdulillah semuanya ditanggung PJS. Nah, pemerintah kita cukup support ya untuk penanggulangan kanker ini. Semua obat-obat kadang ada obat-obat mahal, kadang yang sampai belasan juta, 20 juta ditanggung PJS. Jadi tapi tetap sarannya obat-obatan mahal tadi kepakainya kalau stadium lanjut justru sayangnya. Stadium lanjut dan keberhasilannya pun nggak terlalu baik kan gitu walaupun dia mahal. Jadi saya bilang tadi tetap paling utama stadium dini. Sedini mungkin ditemukan paling sederhana. Tata laksananya lebih sederhana, lebih murah dan kemungkinan sembuhnya lebih gede. Gitu. Berarti segaris besar ada 3 atau 5 itu dok ya pengobatan kanker ini dok ya. Setelah memang ditegakkan memang tumor ini atau bengkak ini ataupun kasus pendarahan ini adalah sebuah kanker seperti itu dok ya. Jadi mungkin masuklah ke tahap terapinya. Kalau bisa memungkinkan untuk diangkat masanya, kita angkat sebersih-bersihnya gitu dok ya. Lalu lanjut ke kemoterapi dan juga ada kalau memungkinkan untuk diradiasi ya dok ya, disinar beberapa kasus gitu. Baik dokter. Kemudian untuk ini dokter terkait dengan kualitas hidupnya dok, kualitas hidup kanker. Nah orang kan dengan mendengar adanya, wah saya terdiagnosa kanker nih gitu kan, mungkin sobat sehat semua ada keluarganya ataupun dia sendiri mungkin dok yang terkena kanker. Bagaimana dok? Ya kualitas hidup ya. Kualitas hidup tuh selalu terganggu hampir semua kanker. Dan penyebab utamanya apa sebenarnya di sini sebenarnya psikis dulu sebenarnya di jiwa ya. Nah, kadang ya karena tadi pameo-nya kali apa ya, konotasi kanker itu udah nggak bagus ya. Nah, jadi langsung begitu terdiagnosis kanker langsung lemes, kualitas hidupnya menurun ya. Problem utamanya saya karena psikis. Nah kalau psikis ya udah kita sebaiknya ya pendekatannya pendekatan psikis. Ya, dari mulai agama kalau kita ya di budaya kita keluarga. Dan kita alhamdulillah punya dokter psikiatri sini, dokter psikosomatis, kita punya ada layanan psikologis yang udah berpengalaman buat membantu, mungkin buat ngobrol ya, berbagi, sharing. Kadang penyakit yang kita hadapi itu nggak seberat itu, kadang. Ya, kadang kita berlebihan mikirnya, paranoid gitu kan. Ya, kalau berlebihan mikirnya, wah kemana-mana pikiran kita. Tadi kan kita stadium masih awal. Betul. Makan nggak mau, makan nggak mau, tidur susah. Ya, makin lemes badannya. Ya, dibilang karena kanker lemes ya, padahal karena nggak mau makan, nggak bisa tidur kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya karena kanker itu sendiri. Kanker stadium awal jarang yang menyebabkan gangguan quality of life. Ya. Kanker-kanker yang lanjut lah, yang misalnya stadium 3-4 tuh baru ada terganggu tuh si kualitas hidupnya. Ya, maka tetap encourage lagi saya tetap ditemukan sedini mungkin, kita obati sedini mungkin lebih baik. Seandainya pun udah stadium lanjut yang apa tetap berobat. Minimal kita memperbaiki kualitas hidup walaupun mungkin beberapa kasus sulit disembuhkan, minimal kualitas hidup. Nah, kebetulan kita juga punya tim-tim yang menunjang kualitas hidup. Kita punya ahli gizi, rehabilitasi medik gitu kan, fisioterapi, dokter fisioterapi ya. Kita dan dokter-dokter kita pun insya Allah ya komunikatif lah ya. Di rumah sakit Unan ada semua ya dok? Ada semua alhamdulillah kita. Ada semua. Ya, mungkin terkait dengan kualitas hidup ini emang beragam ya dok ya, tinggal stadiumnya lagi ya. Jadi memang kembali kita teman-teman sobat sehat dimanapun berada ya dengan kanker ini kita sama-sama fight gitu melawan kanker ini, harus
semangat untuk mengetahuinya ya, memeriksakan diri, lalu melakukan terapi sesuai dengan anjuran-anjuran dokter yang terkaitnya, baik itu dari gangguan ataupun kanker di organ reproduksi gitu ya, kemudian payudara yang jadi kasus terbanyak gitu ya. Kita aware terkait dengan itu, kita periksakan dan ikutin proses-proses terapinya ya dok. Terkait dengan kualitas hidup seperti yang Dr. Hendra jelaskan tadi, Rumah Sakit Unan sebagai pelayanan kesehatan kanker yang sangat unggulan ya di rumah sakit kita, memiliki beberapa spesialis yang terkait dengan onkologi tersebut ya dok, kayak penunjangnya kita ada psikosomatisnya, ada psikiatrinya, ada fisioterapinya, dan gizi juga dalam memperhatikan pasien-pasien yang terkena kanker gitu ya dok. Oke. Mungkin sudah banyak kita berbincang terkait dengan kanker ini dokter. Terima kasih banyak atas ilmunya dan dengan sharingnya juga terkait dengan kanker. Seperti yang kita tarik kesimpulan tadi teman-teman ya, kanker itu satu kondisi atau penyakit kronik ya, bisa dikatakan kronik yang penyebabnya belum pasti, yang memiliki banyak faktor risiko, yang dimana kanker itu kita tahu bahwasanya sel yang nggak abnormal tumbuhnya. Nah, jadi dimanapun sobat sehat berada, kita aware lagi terkait dengan kondisi-kondisi tersebut. Janganlah kita datang ke dokter bedah atau dokter onkologi atau dokter kankernya sudah stadium akhir ya dok. Nah, itu yang perlu kita cegah dan perlu kita himbaukan kepada masyarakat luas, bahwasanya itu kanker tersebut ada stadium-stadiumnya serta terapi-terapinya per stadiumnya beda-beda kayak gitu. Dan kualitas hidupnya tentu bergantung kepada orang, banyak ya dok faktornya ya, faktor support sistemnya, faktor kondisi kankernya, dan juga faktor psikologi dari pasien tersebut. Oke. Mungkin dokter sudah sangat banyak ya penjelasan kita terkait dengan kanker. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Atau ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman sobat sehat dokter? Terkait dengan masih gini, dalam rangka kebanyakan masyarakat kita takut kepada kanker itu bukan karena lebih karena nggak paham sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa ngelawan sesuatu kalau kita kenal lawannya siapa gitu ya. Kalau udah kenal lawannya siapa, insya Allah kita nggak terlalu takut lagi. Nah, kalau kita nggak takut ya kita bisa berpikir lebih logis, dan strategi kita untuk kalau ngomongin kanker untuk berobat pun lebih logis lagi. Nah, jadi harapan mungkin pada bapak-bapak ibu atau sobat sehat yang udah mengerti, mungkin disebar lagi pengertiannya ke sekitarnya, dan seandainya belum mengerti ya boleh mendatangi orang yang mengerti kali ya, untuk bertanya-tanya, untuk berdiskusi, mungkin bisa lebih terbuka wawasannya bahwa kanker ya sama kayak penyakit lain, nggak semenakutkan itu sebenarnya. Pada beberapa kondisi memang berat, tapi sebenarnya nggak semenakutkan itu. Jadi sebaiknya kita kenal dulu lawan kita, nah kita bisa lebih paham buat strategi penanganannya. Begitu aja. Luar biasa, terima kasih banyak Dr. Hendra atas penjelasan terkait dengan kanker sesuai dengan topik kita juga nih dok, close the care gap gitu. Bagaimana kita memang menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya itu terapi kanker itu sedemikian baiknya, sedemikian komplitnya gitu. Kita hadapi kanker itu bersama-sama, baik itu dokternya, tim dokter yang terkait, serta keluarga pun kita libatkan. Baik dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas ilmunya yang juga telah diberikan kepada kita semua. Saya menambah ilmu terkait dengan kanker lagi, kemudian sobat sehat dimanapun berada, harapannya banyak nih insight-insight baru terkait dengan kanker ya. Harapannya teman-teman lebih aware lagi, kemudian yang memiliki keluarga tentunya akan lebih detail lagi dalam pemeriksaan kankernya. Kemudian marilah kita sebarkan ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini kepada sobat sehat dimanapun berada. Nah, dan juga jangan lupa untuk follow dan ikutin edukasi kesehatan lainnya di sosial media Rumah Sakit Unan. Oke, demikian saya sebagai moderator pada siang hari ini pamit undur diri. Dr. Dhani Maulana Junia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.